Salah satu pelaku industri kecil menengah IKM Tekstil sekaligus Ketua Pertekstilan Kabupaten Bandung menyebut lesunya penjualan akibat COVID-19 membuat jumlah sarung yang menumpuk di gudang menggunung hampir 10.000 kodi. Permintaan pasar lesu, biaya operasional termasuk biaya listrik, gaji karyawan sampai cicilan bank menekan para pelaku industri kecil menengah IKM Tekstil di Bandung. Meski harga bahan baku naik, pelaku IKM Tekstil tidak bisa menaikkan harga jual di tengah turunnya permintaan pasar. Pemerintah diminta untuk turun tangan menyelamatkan bisnis IKM Tekstil. Kalau kita misalkan naikkan, dia tidak beli. Kalau kita istilah simpen, kita juga ada urusan kosnya, kos misalkan karyawan, listrik, ada bank. Wah, kita udah repot gitu untuk saat inilah. Ya, lantas apa respons pemerintah? Kita berdialog dengan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kementerian Perindustrian Gati Wirawaningsih. Selamat malam, Bu Gati. Selamat malam, Mbak. Oke, Bu Gati, ini para pengusaha IKM kecil mengeluh harga bahan baku naik, tapi nggak bisa naikin harga jual juga ke pasar karena permintaan juga minim gitu. Bagaimana respon dari pemerintah? Ya, sebenarnya masalah ini nggak bisa diselesaikan oleh hanya sendiri Kementerian Perindustrian, tapi sebenarnya harus ada sinergi beberapa stakeholder. Nah, memang sekarang harus dibuat memang link and match antara industri besar dan industri kecil. Karena gini, yang namanya IKM kan nggak bisa akses langsung ke industri besar untuk ambil bahan baku. Gitu. Nah, ini yang pemerintah harus menjembatani. Nah, ini kami kemarin sudah berusaha ingin melakukannya. Kita akan bikin material center. Supaya apa? Supaya IKM lebih mudah memperoleh bahan baku. Yang kedua adalah harus adanya diversifikasi produk. Jadi pasar daripada teman-teman Majalaya ini harus di-create yang baru. Tidak hanya dalam negeri, harus ekspor juga. Gitu Oke. Nah itu tadi sebenarnya. Ibu kan mengatakan mempermudah memperoleh bahan baku. Apakah ini artinya juga dengan demikian mudah dapat bahan baku, harganya bisa lebih murah juga? Karena ini naiknya katanya 30% untuk bahan baku tekstil, Bu. Iya, jadi gini, sebenarnya itu di pasar ini ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Dia itu yang jadi dia kayak apa ya, kartel ya. Kartel. Nah ini, tetapi dia nggak memikirkan bahwa dampaknya ini adalah terhadap para IKM ini. Karena kalau misalnya dia pikirkan dia dengan bahan baku diperetin supply-nya ke pasar, dalam hal ini adalah ke IKM, harga kan pasti naik. Iya. Sehingga dia in short times dia memang benar-benar dapat keuntungan. Tapi kan kalau industrinya mati, selesai. Nah itu gimana upaya pemberatasannya, Bu? Ini kayaknya udah lama ya praktiknya? Iya, memang praktek ini memang suka dilakukan oleh beberapa orang. Nah ini di sini pemerintah memang harus turun tangan, yaitu kami mengusahakan adanya material center ini supaya si IKM tidak ketemu sama kartel tapi sama pemerintah nanti. Oke, berarti kenaikan untuk harga bahan baku itu nggak semata-mata karena harga internasional naik, tetapi karena ada praktek kartel di situ gitu ya? Kesimpulannya. Iya. Oke, Bu, ini kan industri tekstil pakaian jadi juga kalau kita lihat data kan terkontraksi, misalnya kuartal 4 2020 itu 10,49%. Nah, kalau dari catatannya dari Kementerian Perindustrian, berapa banyak sih Bu yang akhirnya gulung tikar lalu kemudian yang kehilangan pekerjaan? Karena tadi dari Ketua Asosiasi Perstektilan Bandung menyebutkan bahwa sudah ada sejumlah industri IKM yang akhirnya harus gulung tikar karena kondisi ini. Ya, kami kan koordinasi terus sama Kang Aep sebenarnya. Nah, jadi kalau hasil ngobrolan kami dengan mereka itu adalah memang benar-benar ada pengurangan lapangan usaha itu nyaris 50%, Mbak. Waduh, banyak. Jadi sekitar 200-an IKM, banyak. 50 berarti total untuk pekerjanya kira-kira berapa tuh, Bu, taksirannya? Ya, hitung aja deh ya. Misalnya kalau industri kecil dan menengah itu 20 orangan, tenaga kerjanya ya berarti kalau 2 kali 200 ya mungkin 4.000 orangan tuh, Mbak. Akhirnya makin banyak yang nganggur ya, Bu? Iya, tapi nggak semuanya langsung 4.000 nganggur. Mereka pengurangan. Artinya nanti untuk memulihkan kondisi, Bu, di tengah pandemi kan semua sektor memang kena imbasnya ya akibat COVID-19. Tapi mungkin apa yang bisa dibantu
para IKM tekstil ini dalam waktu dekat? Tadi ada yang minta insentif misalnya KUR atau jaminan mereka di bank seperti mesin jahit mereka gitu kan, itu kan investasi. Nah itu gimana nih nanti realnya? Jadi kami saat ini sih sebenarnya mau merealisasikan program restrukturisasi. Jadi kami punya program restrukturisasi, itu adalah potongan harga. Si IKM beli mesin harganya 100 juta. Pemerintah bayar 25% kalau mesinnya import. Berarti 25 juta pemerintah bayar. Nah 75 jutanya dari mana? Kita usahakan dari KUR. Dari KUR, berarti koordinasi juga sama Kemenkop UKM gitu ya Bu? Oh iya, UKM kan punya LPDB. Oke. Nah bisa digunakan juga. Dan nanti Bu, kira-kira apa yang digambarkan oleh pemerintah ini, pertanyaan terakhir saya, apa yang terjadi kalau kita tidak langsung turun tangan? Karena tadi katanya ada 50-an lebih yang akhirnya gulung tikar, itu cuma wilayah Jawa Barat aja, kita nggak ngomongin seluruh Indonesia gitu. Ya, kenapa terasa di Jawa Barat? Seperti yang tadi saya sampaikan, memang tekstil itu centralized di Jawa Barat, paling banyak di Jawa Barat. Nah, kalau ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, yang jelas tadi pengangguran. Iya. Gitu. Pengangguran. Jadi tapi ini sudah komitmen pemerintah ya Bu, koordinasi antar kementerian untuk menyelesaikan masalah ini supaya nggak makin banyak yang gulung tikar. Iya, sebenarnya dari mulai tahun lalu kami sudah koordinasi untuk implementasi restrukturisasi ini. Oke. Gitu loh. Jadi kami kerjasama sama Himbara juga, sudah ngajak ngobrol. Nah ini sekarang tinggal realisasinya aja sebenarnya. Dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga kami kerjasama. Oke. Makanya tadi di awal saya bilang, ini nggak bisa sendirian, ini harus sinergi antara pemerintah. Pemerintah juga ada KUKM, ada kami, Kementerian Perindustrian, ada pihak BUMN yang punya bank. Nah kemudian ada juga pelakunya sendiri, industri besar, yang tergabung di dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dan juga tentu saja para IKM-nya. Baik, kami tunggu nanti hasilnya Bu. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.